Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita sekalian. Patutlah kita mengangkat pujian syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan yang Ia nyatakan di sepanjang kehidupan kita. Terlebih di pagi ini, kembali kita boleh bersekutu, memuliakan Tuhan, dan mengawali akan seluruh aktivitas dan pekerjaan, usaha serta pelayanan kita. Mari kita mendasarkan semuanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu mari kita persiapkan hati kita untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Betapa besar kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan, yang Engkau nyatakan di sepanjang kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa hanya karena kemurahan-Mu, kami boleh diperkenankan untuk menikmati pagi yang indah ini. Kami percaya Tuhan, bahwa dalam menjalani kehidupan hari ini, ada tanggung jawab besar yang Tuhan percayakan dan amanatkan bagi kami, yaitu dalam seluruh pekerjaan dan usaha kami. Senantiasa kami menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa di dalam sorga, kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Dalam kerendahan dan ketulusan hati kami telah membuka hati kami dan jiwa kami untuk disegarkan oleh firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, dan ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, yang menjadi penghalang bagi kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini, Jumat tanggal 17 September tahun 2021, terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kebahagiaan orang benar. Kebahagiaan orang benar. Itulah tema perenungan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentunya setiap manusia mendambakan dan merindukan kebahagiaan. Kebahagiaan yang terus dinikmati dalam kehidupan dan kebersamaan bersama dengan sesama. Kebahagiaan adalah salah satu realitas yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Karena itu, setiap orang memperjuangkan kebahagiaan itu secara maksimal, baik secara jasmani maupun rohani. Dalam bacaan kita di pagi ini, menjelaskan ada dua golongan manusia dengan pola pikir, prinsip, sikap, dan sifat hidup masing-masing. Kelompok yang pertama ialah kelompok orang saleh yang mencirikan kebenaran, kasih, dan ketaatan yang sungguh kepada Tuhan. Dan kelompok yang kedua, yaitu kelompok atau golongan orang fasik yang mewakili jalan dan nasihat dunia, yang
tidak tinggal di dalam Taurat Tuhan. Dan karena demikian, tidak ada bagian dalam perkumpulan orang benar. Saudara-saudara, tentunya golongan orang fasik itu tidak dikenal dalam kerajaan Allah. Sehingga dalam bacaan kita dalam ayat 6 dikatakan bahwa orang fasik itu akan binasa. Hidup benar sungguh mendatangkan kebahagiaan dan keberhasilan yang sejati bagi setiap anak-anak Tuhan. Sama dalam Amsal pasal 18 dikatakan jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Dalam bacaan kita, sungguh pemazmur menghadapi keanekaragaman sikap, sifat, pola pikir, dan prinsip hidup manusia yang tentunya mempengaruhi akan kehidupan dirinya. Dalam keadaan seperti itu, bukan tidak mungkin seorang dapat berubah pendirian dan ketetapan hatinya. Sungguh hal ini melukiskan tentang gambaran orang berdosa yang tidak mau bertobat dengan 3 gambaran yang mengerikan. Gambaran yang pertama yaitu seperti sekam yang ditiupkan angin, yang sungguh dihempaskan dan tidak bertahan lama. Gambaran yang kedua yaitu mereka akan dihukum Allah pada hari penghakiman. Dan gambaran yang ketiga yaitu mereka akan binasa dalam kekekalan. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Marilah kita saling mengingatkan sebagai orang benar, agar kita tidak terjerumus dan berubah menjadi orang fasik yang akan menerima penghukuman Allah. Oleh karena itu, tetaplah hidup dalam kesetiaan berjalan bersama Tuhan dalam kebahagiaan yang kekal. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengakui Tuhan bahwa ada begitu banyak tantangan dan godaan serta cobaan yang dapat mempengaruhi dan menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Sehingga kebahagiaan yang sejati itu kadang terkikis dalam kehidupan kami karena kekhawatiran atau karena tantangan yang kami hadapi. Namun Tuhan, kembali kami diingatkan dan disapa oleh kebenaran firman-Mu, bahwa tatkala kami hidup setia menuruti kehendak-Mu dan tetap berpaut pada jalan kebenaran-Mu, maka kami akan menikmati kebahagiaan yang sejati di tengah badai dan persoalan hidup kami. Karena kami yakin Tuhan, Engkau yang adalah Allah kami, yang senantiasa menganugerahkan kepada kami hidup yang kekal. Bapa di dalam sorga, berkati kami pribadi lepas pribadi bersama dengan keluarga kami. Tuntunlah kami, biarlah kami hidup setia kepadamu. Berkati anak-anak dan cucu-cucu kami dalam pertumbuhan, masa bermain mereka, masa pendidikan mereka, yang bersama-sama dengan kami, pun yang tidak bersama-sama dengan kami, dalam segala aktivitas mereka, di berbagai tempat yang Tuhan nyatakan dan anugerahkan pekerjaan bagi mereka. Dalam rumah tangga mereka, Tuhan memberkati mereka. Biarlah kehidupan keluarga kami terus memancarkan kebahagiaan yang sejati di dalam Kristus. Kami berdoa Tuhan bagi segenap orang tua kami yang berada dalam usia lanjut. Kami percaya Tuhan, topangan, kasih, dan pemeliharaan Tuhan selalu Engkau nyatakan. Walaupun fisik mereka terbatas dan melemah, tetapi iman dan pengharapan mereka tetap kokoh di dalam Kristus. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit,
baik itu yang dirawat di rumah, yang sementara berobat jalan, yang dirawat di rumah sakit, yaitu kekasih kami, Ibu Mince, yang dirawat di rumah sakit akademis. Berkenanlah Engkau ya Tuhan, memberkati dan memulihkan mereka. Saudara-saudara kami yang berada dalam proses pemulihan, Tuhan juga senantiasa menguatkan iman dan fisik mereka. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami, orang tua kami yang menikmati berkat Tuhan, baik itu pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, lulus ujian, naik pangkat, ataupun berkat-berkat yang lain. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Biarlah dalam sukacita dan syukur mereka, senantiasa mereka terus patrikan bahwa semuanya itu karena anugerah dan kasih Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang mengangkat pelayanan di tengah-tengah lingkup pelayanan Jemaat Silo Campagaya, Tuhan memberkati. Bapa di dalam sorga, ini doa kami Tuhan, ini syukur dan harap serta kerinduan kami, yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini melalui santapan rohani kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat.